Hujan di siang menjelang sore ini, MTA Traveler berada di Sukabumi, tepatnya di pintu masuk situ gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mudah-mudahan hujan segera reda dan kita bisa mulai menjelajah di kaki Gunung Gede Pangrango, sebuah tempat rekreasi yang menyajikan keindahan hutan hujan tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat traveler. Kali ini saya sedang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di situ Gunung Sukabumi. Kali ini saya akan mencoba destinasi wisata alam yang ada di sini. Tapi sebelum kita memulai, saya akan mendirikan tenda di tepi danau situ gunung. Mari ikut saya. MTA Traveler, kali ini kita akan menginap dengan mendirikan tenda di tepi danau situ gunung. Perjalanan dari pintu masuk ke danau sangat nyaman, dengan ditemani udara segar khas pegunungan. Akses jalan tersedia dengan sangat baik dan aman. Walaupun kita berjalan setelah hujan deras mengguyur, jalanan tetap nyaman dan aman. Tidak ada genangan air dan tidak terlalu licin. Jadi pemirsa, untuk mencapai tepi danau, kita harus berjalan sekitar 700 meter, yang memakan waktu sekitar 5-10 menit. Baik pemirsa, saya sudah sampai di tepi danau situ gunung. Karena kondisi cuaca sudah hujan, saya akan segera membangun tenda. Di bawah hujan rintik-rintik, MTA Traveler membangun tenda di tepi danau. Kali ini keadaannya sangat sepi, tidak ada yang berkemah di sini. Jadi, kita bisa memilih tempat terbaik untuk mendirikan tenda. Kita harus segera bergegas mendirikan tenda karena hari akan semakin gelap. Waktu sudah masuk untuk sholat maghrib. Kita akan melaksanakan sholat di dalam tenda. Baik, alhamdulillah pemirsa, saya telah mendirikan tenda. Lalu setelah ini saya akan langsung melaksanakan sholat maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib isya, saya akan langsung mencari ikan untuk santap malam. Mari. Di danau situ gunung ini terkenal sekali banyak ikannya. Jadi saya sudah mempersiapkan peralatan mancing dari rumah. Tapi saya nggak bawa joran karena saya rasa ukuran joran cukup panjang, memakan banyak tempat di carrier. Jadi sebagai gantinya saya akan memanfaatkan ranting pepohonan yang di sekitar tenda. Yuk kita cari dulu. Di sekitar tenda, kita bisa menemukan banyak vegetasi. Kita sekarang membutuhkan ranting, pohon yang kecil, dan ringan. Sebelum kita memutuskan untuk mengambil ranting, kita juga harus memperhatikan apakah ranting itu boleh kita tebang. Kebetulan yang kita pilih adalah ranting pepohonan liar, jadi kita bisa menebangnya tanpa memerlukan izin khusus. Setelah kita mendapatkan ranting yang sesuai, kita siangi ranting-ranting kecilnya supaya mendapatkan ranting yang bersih dan lurus. Ranting yang sudah siap kita pakai untuk joran, pertama-tama kita berikan sayatan pada ujung depannya. Sebagai tempat benang nilon yang akan kita ikat, setelah itu kita pasang dan ikat pelampung pada benang. Di bawah pelampung kita pasang pemerat supaya benang dapat turun di bawah air.
Pada ujung benang, kita ikat dan kaitkan mata kail sebagai tempat umpan. Jadi pemirsa, karena kita mancing malam, jadi saya akan menggunakan starlight biar kita tahu apakah umpan sudah dimakan atau belum. Jadi seperti ini makanya. Ya. Ya. Yuk, kita mancing. Alhamdulillah, cuaca kali ini cukup tenang. Jadi, kita bisa memancing dengan nyaman. Keadaan di sekitar danau sangat gelap sekali. Jadi, kita perlu membawa lampu atau senter karena penerangan terbatas. Untuk memasang umpan di mata kail, perlu fokus dan hati-hati. Setelah pancing kita lemparkan ke danau, kita harus menunggu sampai ada ikan yang memakan umpan. Cukup lama juga menunggu ikan memakan umpan. Memancing memang butuh kesabaran. Setelah cukup lama menunggu dan selalu waspada melihat pelampung dipancing, akhirnya ada tanda-tanda umpan sudah dimakan ikan. Mudah-mudahan pada kesempatan pertama ini kita bisa langsung mendapatkan ikan. Alhamdulillah, dengan momen yang pas, kita menarik joran dan ikan telah kena di mata kail pancingnya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah dapat ikan. Langsung saja kita olah jadi santap malam. Yuk. Kita akan ke tenda untuk membersihkan ikan hasil memancing. Ikan kita bersihkan sisiknya supaya mudah kita memasak dan memakannya. Dan kita siangi juga dari insang dan bagian dalamnya, supaya tidak berbau dan bersih ketika kita menikmatinya setelah dimasak. Untuk memudahkan proses masak dan supaya cepat matang, kita akan potong ikan menjadi 3 bagian. Alat masak kita siapkan sekarang. Dengan kompor portable, kita bisa memasak dengan praktis dan cepat. Peralatan masak yang kita bawa memang sangat ringkas dan praktis, sehingga mudah untuk dibawa dan dipakai. Ikan yang kita dapat akan kita goreng. Ini adalah salah satu cara memasak ikan yang mudah, cepat, dan dijamin pasti enak. Karena ikannya sangat segar, baru kita pancing langsung dari danau. Karena kita makan dengan kru MTA Traveler, jadi kita butuh lauk ekstra. Telur goreng menjadi menu tambahan supaya kita semua bisa makan bersama. Hari sudah semakin malam. Waktunya kita beristirahat untuk mendapatkan tenaga untuk besok. Baik pemirsa, sekarang waktunya istirahat. Insya Allah Ta'ala, besok saya akan mengajak Anda sekalian untuk mengunjungi objek wisata yang ada di sekitar situ gunung. Cuaca pagi hari cerah dengan angin yang cukup terasa. Dengan kesejukan udara pegunungan dan suasana yang dekat dengan alam, menjadikan pagi ini menjadi awal yang baik untuk kita memulai menjelajahi di kaki Gunung Gede Pangrango. Suasana alam yang sunyi seperti ini sangat jarang bisa kita dapatkan di tempat wisata. Karena MTA Traveler datang pada hari kerja dan bukan musim liburan. Jadi, bisa menikmati Danau Situgunung seperti milik sendiri.
Duduk di atas perahu sambil menikmati dan mengagumi keindahan alam Sang Maha Pencipta. Angin yang kencang tidak mengurangi keindahan situ gunung, tetapi menambah kesan dramatis dari danau yang berada di atas bukit ini dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango. Sahabat traveler, setelah cukup istirahat dan menikmati indahnya pemandangan di Danau Situ Gunung, sekarang waktunya saya mengajak sahabat traveler untuk mengunjungi destinasi wisata selanjutnya. Yuk. Terbang. Waktu kita di situ gunung sudah selesai. Kita harus berkemas membereskan semua peralatan berkemah. Dan kita akan memulai perjalanan hari ini. Baik sahabat travel, kita sudah berada di depan pintu masuk Situ Gunung Suspension Bridge. Ayo kita langsung masuk. Jembatan gantung Situ Gunung dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pengelolaannya modern dengan tiket yang menggunakan barcode. Jadi untuk mencapai ke Suspension Bridge, kita harus berjalan sekitar 1,5 km. Tapi alhamdulillah perjalanan tidak akan terasa karena kita berjalan di antara rimbunnya pepohonan yang ada di sekitar sini. Sebelum memasuki area, tidak ada salahnya kita membaca informasi dan peraturan yang ada, supaya memudahkan dan kita bisa mengikuti peraturan. Baik, alhamdulillah sahabat travel, kita sudah mencapai di Suspension Bridge. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia yang panjangnya sekitar 243 meter. Sebelum masuk, kita harus memakai sabuk pengaman dulu untuk memastikan ya pengamanan di dalam. Gimana, Bang? Ya. Ini untuk saja, untuk pengamanan aja dan SOP standar operasional ya. Kalau misalnya ada himbauan, baru dikaitin di pembatas pagar ya. Kalau nggak himbauan diabaikan dan dinikmatin aja. Oke. Cara penggunanya ininya diputer tekan ya. Langsung dikaitin di pembatas pagar. Itu pun kalau udah himbauan. Kalau udah himbauan diabaikan dinikmatin. Pokoknya selamat nikmati aja. Oke. 10 Kang. Oke. Jembatan gantung Situ Gunung panjangnya mencapai 250 meter dengan ketinggian sekitar 150 meter dan lebar 2 meter. Jembatan ini sangat aman dan mempunyai prosedur keamanan yang harus kita taati demi keselamatan bersama. Jembatan ini mempunyai daya tarik yang luar biasa dengan pemandangan alami di sekitarnya, ditambah dengan sensasi tersendiri karena ketinggiannya. Untuk yang takut dengan ketinggian, sebaiknya berpikir 2 kali, karena ini sangat menantang dan memacu adrenalin.
Jembatan ini mampu menahan beban 55 ton. Tetapi untuk keamanan, pengelola membatasi maksimal 60 orang saja yang naik jembatan ini pada satu waktu. Baik, sahabat MTA Traveler, inilah yang bisa kita nikmati di atas suspension bridge ini. Tapi menurut saya, jembatan ini cukup memacu adrenalin, karena ketika ada angin yang cukup kencang, jembatan ini akan ikut bergoyang. Untuk Anda yang ingin kemari, saya sarankan untuk tetap hati-hati. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah melewati suspension bridge. Untuk selanjutnya, saya akan langsung menuju ke destinasi terakhir kita, yaitu Curug Sawer. Ayo terus ikuti perjalanan saya. Suasana khas pegunungan masih menemani kita dalam perjalanan ke Curug Sawer. Jalanan yang naik dan turun dengan vegetasi pegunungan yang ada di sekeliling. Kondisi jalan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango patut diberikan apresiasi karena sangat aman dan nyaman. Juga tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan sekitar. Jadi pemirsa, menurut informasi yang saya dapat dari warga sekitar, dalam perjalanan menuju Curug Sawer, kita akan menjumpai sumber mata air yang bisa kita minum langsung di lokasi. Dan disinilah tempat mata air yang terdapat di perjalanan menuju Curug Sawer. Dan saya akan mencoba langsung betapa segarnya air yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesegaran mata air pancuran membuat MTA Traveler tambah bersemangat untuk ke Curug Sawer. Sahabat Traveler, sebelum kita sampai air terjun, kayaknya kita harus ngisi perut dulu nih, lapar. Mumpung ada tukang jagung bakar. Yuk. Kang, barahaeun ieu teh, Kang? 10 ribuan, nak. Oh, 10 ribuan. Ya. Aya rasa naon wae teh? Manis, asin, pedas. Oh, abi meser hiji atuh nu amisnya. Mangga. Emang ya tahu. Mau makan anak asin. 50 dengan seker. Jagung bakar yang sudah dipesan sangat menggugah selera. Selain penasaran dengan rasanya, juga ditambah dengan hawa dingin dan aktivitas kita dari pagi yang membuat perut sudah merasa lapar. Oh ya. Ini punten, Kang. Punten. Kembalinya. Nuhun, Kang. Kami sami Ayo teh tos sabaraha lami, Kang? jualan motor selami, ah. Asli orang dia. Orang dia. Oh, orang dia. Sekarang sing laris, Amin. Mangga. Dia mangga. Duduk beristirahat sambil menikmati jagung bakar merupakan jeda yang sangat pas di sini. Jagung bakar di sini enak banget pemirsa. Jadi jika pemirsa datang ke sini wajib cobain jagung bakar ini ya. Murah cuma 10.000. Letak Curug Sawer tidak jauh dari tempat kita makan jagung bakar tadi. Memang antara lokasi di sini tidak berjauhan dan cocok untuk wisata keluarga. Alhamdulillah sahabat traveler, kita sudah sampai di destinasi terakhir kita, yaitu Curug Sawer. Curug Sawer ini berada di ketinggian sekitar 1025 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian curug ini sekitar 35 meter. Dikarenakan debit air yang cukup tinggi, saya sarankan kita jangan lebih mendekati area kolam air terjun. Karena
kemungkinan besar akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Dan saya rasa pula, dari tempat saya berdiri ini sudah sangat cukup untuk menikmati keindahan Curug Sawer ini. Curug Sawer dengan ketinggiannya sekitar 35 meter, pada saat MTA Traveler datang memang sedang sangat deras. Percikan airnya seperti embun sampai di jembatan tempat kita berdiri. Pada musim penghujan seperti saat ini, debit air yang tinggi membuat curug ini menjadi sangat deras dan kita dilarang untuk mandi di bawahnya. Setelah bertanya kepada pengelola, kita masih diizinkan untuk turun dekat ke curug. Memang sangat terasa sekali derasnya aliran air terjun ini. Tetapi tidak menghilangkan kesegarannya. Dengan percikan-percikan air seperti embun yang terbang bersama angin menerpa wajah dan badan kita. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari sisi situ gunung memang sangat menawan. Tidak terasa, dalam satu kawasan, kita menikmati alam dalam suasana yang berbeda. Air terjun yang deras dengan kesegarannya, situ gunung yang tenang dan sunyi, dan jembatan gantung yang memacu adrenalin. Alhamdulillah, setelah saya bermalam di tepi danau situ gunung, lalu di pagi harinya saya menikmati sejuknya danau situ gunung, lalu dilanjutkan dengan sedikit memicu adrenalin dengan melewati jembatan terpanjang se-Asia, dan diakhiri dengan menikmati indahnya Curug Sawer situ gunung. Saya, Hibatur Rahman, dengan kru yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode MTA Travel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.